makna. Salah satu di antara maknanya yang dimaksud di sini adalah pertama al-qunut. Tengok dalam apanya, kalau antum tengok dalam syarah, kalau antum punya syarah yang mana yustamal fi makna ta'ah. Qunut ini adalah maknanya orang yang ta'ah. Nah, qunut maknanya apa? Ta'at. Hadza rajulun qanit. Orang ini adalah seorang laki-laki yang sangat taat sekali. Jadi ustazah qanita, orang yang qunut, yang betul-betul taat. Siti qanitah. Kemudian maknanya lagi, ya, iqrar bil ubudiyah, menetapkan ta'ubudiyah. Kemudian maknanya wal khudu', merendahkan diri, wal du'a, maknanya doa. Yang ketiganya, dan inilah yang kita ambil, tul qiyam was sukut. Tul qiyam, berdiri lama dan diam. Jadi kalau kita kata hadis Rasulullah masalah kunut, itu hadis sahih. Sampai Imam Syaukani kata memang sahih masalah kunut subuh. Mazal Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta fariqud dunya. Hadis sahih. Tapi yang jadi permasalahan sekarang ada ya, kata Imam Syaukani, ikhtilaf makna kunut. Apakah memang ketika itu Rasulullah diam saja begini, tul qiyam, atau kalau Rasulullah SAW doa, ya kan? Karena dia mustalahul lafzi, paham? Jadi kata umat Syafi'i, kata iya, kita ambil dua-dua makna lah sekaligus, tul qiyam dengan doa. Katanya enggak, kalau yang apanya diam saja, yang saya katakan, ya Syaukani kata tul qiyam saja, bukan berdoa. Kita kata pula nuqaddimu al-ithbat ala nafi. Dah. Jadi itu dalil kita mengatakan qunut itu sunnah. Hadisnya sahih. Demikian masalah qunut di sini supaya kita memahami makna qunut. Tengok wa qumul lillahi qanitin, yang dimaksudkan qanit di sini adalah dianya diam. Dianya sukun, ada harakah. Jadi kalau bergerak dia Allahu Akbar, batal salatnya. Sukun wa ada harakah. Dia buat begini-begini, batal salatnya. Udah? Dari mana kita mengetahui ya bahwasanya kalau kita bergerak sebelum sampai 3 kali itu tak membatalkan, lebih 3 kali berturut-turut itu membatalkan. Dari mana? Kalau kita katakan qunut itu as-sukun wa adamul harakah, diam dan tidak bergerak-gerak. Kalau dia bergerak, namanya manusia tentu gerak atau diam. Enggak mungkin diam terus. Kalau diam terus mati. Namanya mati, diam terus. Mati itu. Dia harus bergerak. Sebab itulah dibolehkan, karena darurat mesti bergerak, dibolehkan dia bergerak, tapi tak boleh lebih 3 kali, supaya kalau lebih 3 kali bukan namanya qanit. Keluar daripada kalimat qanit. Kenapa benda yang kecil-kecil ini boleh bergerak? Ini namanya bergerak daruri. Darurat mesti bergerak. Kalau tak bergerak mati kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Mati kita. Ini benda yang kecil-kecil ini memang mesti gerak, daruri dia gerak. Paham? Makanya diperbolehkan. Mana benda-benda yang tidak mesti dia bergerak, itu tak boleh bergerak kecuali 1 kali atau 2 kali. Sebab ada lagi yang menceritakan, ada yang kata kalau kamu ingin usapkan juga ini batu di tangan rekening kamu, maka hendaklah kau buatkan sekali saja, kata Rasulullah. Dah. Makanya kita pelik tengok buat Wahabi buat usaha tu gerakannya, Masya Allah. Kalau di Masjid Haram saya tengok macam bukan solat. Nah, kita memang dah biasa Allah Akbar khusyuk solat, tak gerak-gerak banyak. Sebab itulah kalau kita pun di hadapan Rasulullah, kalau kita ke makam Rasulullah pun kita khusyuk juga. Sudah?
Ini pun mereka salahkan kita. Ni orang-orang sufi ni yang syirik-syirik ni, musik-musik ni, kalau ziarah ke makam Rasulullah, khusyuk betul, macam orang solat kata dia begitu. Habis tak macam mana kita nak joget situ? Nak menari, nari-nari apa? Nari-nari bomba, hiyo. Ada aja mereka salahkan kita dah. Ada saja. Terus tengok raja mereka Abdullah bin Abdul Aziz, dia solat, dia kemudian melaksanakan ziarah, kemudian menghadap ke Rasulullah dan berdoa situ. Tak pun mereka katakan syirik. Takut. Sudah, takut. Faham tu? Jadi kata-kata dalam solat itu dimansuhkan, tidak dibolehkan lagi bercakap-cakap dalam solat. Datang hal yang memansuhkannya lewat ayat wa qumu lillahi qanitin. Ini hal-hal yang membatalkan solat dah. An Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza stadda al-harru fa'ridu bis-shalah fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Apabila ni ada kalimat fa'ridu, ni ada orang salah faham ni. Yang kata dibaca apabila datang sangat panas sekali atau panas yang bersangatan, hendaklah kamu dinginkan dengan solat. Jadi kalau panas hendaklah kamu solat, katanya supaya dingin. Salah faham dia. Sudah, itu pentingnya kita baca nahwu apa ni, baca hadis ini dengan guru. Tengok, idza stadal haru fa'ridu bis-shalah, apabila hari itu sangat panas, hendaklah kamu lambatkan solat. Itu maksudnya fa'ridu, bukan diambil es atau pergi ke ambil ekor lah. Fa'ridu bis-shalah, hendaklah kamu lambatkan solat sampai nampak bayang-bayang, supaya apa? Supaya agak sejuk sikit. Fa inna shiddatal har min fayhi jahannama, karena sesungguhnya panasnya sesuatu itu atau panasnya hari tersebut daripada apa? Ya, daripada semburan daripada neraka jahanam atau hembusan daripada neraka jahanam. Apakah masalahnya ini sunnah? Jadi sunnahkan kita untuk melambatkannya, jangan pas lagi masak. Kan ini adalah masalah seperti ada yang mengatakan rukhsah, bahkan disunahkan sebagian mengatakan di awal solat. Paling bagusnya kita melaksanakan solat pada awalnya, kan gitu. Tapi bagaimana kita lihat awal solat itu pada awal zuhur itu sangat panas, maka sebagian mengatakan rukhsah, ada lagi yang mengatakan sunnah. Ya. Jadi kalau ada orang yang melambatkan salat zuhur disebabkan panas, inilah mereka jadikan dalil. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang melupakan salat dalam dia salatkan apabila dia teringat dengan salat tersebut. La kifarata laha illa dzalika, tidak ada kafarah. La kafarata laha illa dzalika, tidak ada kafarah bagi dia kecuali yang demikian. Aqimis salat li dzikri, dan hendaklah melaksanakan solat untuk mengingatku. Jadi ada orang sesat yang dianya itu mengaku orang sufi tasawuf, tapi sesat, bukan tasawuf dia. Dan tasawuf darinya sangat jauh seperti langit dan bumi. Dia kata begini, tujuan solat lidzikri, ingat Allah. Kalau orang sudah terlalu ingat Allah, maka solat tidak perlu lagi, kerana sudah sampai kepada ad-daim. Ini orang bukan hanya fasik, bukan fasik, ini kafir. Ini kafir, ini yang namanya apa? Kafir, sesat lagi menyesatkan. Itu yang kita katakan, ini bukan orang sufi, tapi sufi jauh daripada dia. Kafir ini. Dah? Jadi walau bagaimana sampainya kamu ke hakikat, tetap wajib solat. Sebab Rasulullah SAW adalah orang yang sampai kepada hakikat, tapi dia tak pernah tinggalkan solat. Jangan katakan tujuan solat itu adalah zikri. Maka kalau saya zikir kepada Allah, maka saya tinggalkan solat. Tak. Nah, zikir itu memang tujuannya ingat Allah Subhanahu wa taala. Solat itu gunanya untuk ingat Allah Subhanahu wa taala, tapi solat tersebut tetap kita amalkan. Nah, walaupun kamu tak ingat Allah Subhanahu wa taala. Wali muslimin, dan riwayat Imam Muslim, man nasiya salatan, siapa yang lupakan solat au nama anha,
Dia lupa dengan sholat. Bolehkah orang lupa dengan sholat? Boleh. Terlupa, bukan dilupa-lupakan. Main bola. Main bola terlalu asik gila dia main bola. Sibuk dia main bola. Udah? Sibuk gara-gara main bola. Ternyata mati. Perang-perang seperti Porsaid. Ini boleh dihukumkan di bola, ini haram hukumnya. Main bola hukumnya haram. Ya kan? Main bola hukumnya haram kalau akan terjadi perperangan seperti Porsaid. Dah, al-hukmu yadurru ma'illatihi wujudan wa adaban. Hukum itu berputar menurut sebab-sebabnya. Orang ini memang ta'asub gila, ini ta'asub gila, terus dimainkan. Namanya melanggar di mana? Melanggar di kandang lah, mati bunuh-bunuhan. Udah. Jadi alhamdulillah saya tak main bola dan tak senang dengan bola dah. Nah, sebab bola ni saya pandang bid'ah. Sebabnya saya tak main bola. Alhamdulillah dah tak main bola. Main bola itu nampak aurat tu haram hukumnya itu kan. Hati yang main bola pelajar Azhar kalau ingin main bola tutup aurat. Dari Syekh pun main bola juga, malu kita. Nanti duduk semua orang awam nonton apa, nonton kesebelasan Barcelona dengan bercelana. Dah. Gol kata Pak Haji, gol kata dia juga. Hilangkan daripada apanya? Hilangkan daripada apa istilahnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, harga dirinya di pandangan orang. Dan itu sebelum kau nak pulang ke kampung, hilangkanlah penyakit-penyakit yang boleh kita katakan yang memalukan syekh-syekh ustaz-ustaz nah. Celana pendek jangan pakai pulang kampung, makan berdiri jangan, minum berdiri jangan. Kita ni kena terlalu enak sangat sampai sana pun terbawa-bawa. Ni makan berdiri, ya, begitu. Oh, tempat azhar ni iya. Oh, makan berdiri katanya. Pasal main bola ada juga orang yang azhar tak kepantasnya azhar main bola kalau pulang kampung. Di sini okeylah tak apalah, pulang kampung sebaiknya jangan. Tergantung sekarang apa? Mendakwah, tapi mau sukan masih ada jalan yang lain selain daripada bola. Betul tak? Sebab menjatuhkan harga dia ni, Syekh Ustaz tu dah main bola lah apa semuanya. Tak pantas. Bola itu adalah permainan orang awam. Betul Syekh Mahmudin Pasar Ibu kata apa? Contoh, kalau orang pakai celana atau seluar sampai kepada lutut, itu orang awam boleh gunakan. Tapi kalau sekiranya ya dia hanya ustaz, haram hukumnya. Ustaz haram hukumnya. Kenapa beda? Ya namanya ustaz. Tahu mungkin ustaz juga pakai begitu atau pakai seluar atau pakai spender. Nah, kalau sekiranya dia kata lagi ini fatwa syekh saya tu, kalau sekiranya orang tu kita hukumkan makruh main catur, itu hukum untuk orang awam. Imam Syafi'i hukumkan untuk orang awam main catur itu apa hukumnya? Makruh. Tapi kalau ustaz main catur haram hukumnya. Nah, ada dibuat orang di perlombaan catur. Tak sepantasnya seorang azhar pakai catur main catur gitu. Nah, kalau antum tanya sama saya apa hukum catur, saya kata hukum catur haram. Tapi mazhab Syafi'i kata Imam Syafi'i makruh. Ya makruh, Imam Syafi'i itu menghukumkan makruh catur untuk orang awam. Untuk anda dia hukumkan begini-begini. Enggak, hukum itu beda-beda. Yang dihukumkan orang awam, hukum orang yang ustaz itu beda. Tengok kembali dalam kitab Mizanul Kubra karangan Imam Abdullah Abdul Wahab Asy'arani tentang cara bagaimana kita fatwa. Berfatwa bagaimana kepada orang awam, macam mana kita nak fatwa. Sama diri kita sendiri macam mana kita fatwa. Dah? Itu dalam kitab Mizanul Kubra. Jarang orang sekarang beli kitab Mizanul Kubra ya. Siapa di antara kamu yang punya kitab Mizanul Kubra? Punya tangan. Tak ada. Kalau tak belilah ya. Kalau tak ada beli. Au nama anha, atau tidur dia, tidur. Tidurnya jam berapa? Jam 12 malam. Jam 12 malam tidurnya. Tiba-tiba bangunnya jam 12 siang. Oh, seronok gila ni tidur. Tidurnya sampai jam 12 siang. Ini mau qada ni. Dia mesti melaksanakannya. Ya. Waqafarataha, dan kifaratnya ayusalliha idza dzakaraha, dia salatkan apabila dia ingat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menceritakan tentang masalah orang yang meninggalkan solat dalam keadaan mu'tamidan, sengaja.
Kenapa tak ceritakan hal tersebut? Karena kalau diceritakan mu'tamidan, nanti orang semua pada mengingat mu'tamidan. Malas-malas udah saya qadha saja. Paham tak? Sebab itulah kita kata orang yang melaksanakan dosa, yaitu meninggalkan sholat, ya, maka hukumnya dosa. Kemudian wajib juga dia mengqadhanya. Wajib dia mengqadhanya. Sama gunanya qadha apa juga lagi dunia dosa, karena dia tidak meletakkan sholat tersebut pada waktunya. Nah, sama Ibu Utsaimin kata tak boleh lagi qadha. Haram hukumnya mengqadha buat mereka. 4 madhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi mengatakan wajib qadha. Mana nak ikut? Jamhur ulama atau ijma' ulama kah atau kata-kata mereka? Kata-kata ulama kita yang kita mengiktiraf langsung kepada mereka. Nah, Jabir bin Abdullah anna Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isya al-akhirah. Rasulullah SAW, Mu'adz bin Jabal dia salat bersama Rasulullah SAW pada isya yang akhir, yaitu salat isya. Tsumma yaji ila qaumihi, kemudian dia kembali ke kaumnya supaya yusalli bihim, maka dia menjadi imam untuk mereka. Tilka shalah, pada salat itu juga. Tilka itu kembali pada isya al-akhirah. Salat isya yang paling akhirnya, salat isya lah. Isya al-awal itu maghrib, kemudian isya al-akhirah. Dah? Oke, ini hadis menceritakan bagaimana bolehnya seorang yang sholat sunnah menjadi imam, ya, bagi sholat fardu. Inilah dalil Syafi'i, dan inilah yang paling kuatnya. Ada mazhab yang lain kata tak boleh, tapi kita mazhab Syafi'i membolehkan hal tersebut. Jadi masalahnya, bolehkah orang itu dalam masalah mazhab Syafi'i, orang itu sholat zuhur, ini sholat asar, bolehkah yang sholat asar ini ikut sholat zuhur? Silahkan. Udah, Syafi'i kata begitu. Ini orang sholat fardu, ini sholat sunnah, bolehkah orang yang fardu ini sholat sunnah ikut berjamaah dengan sholat sunnah? Boleh. Dalilnya mana? Dalilnya inilah yang namanya Mu'adz, ya. Mu'adz ini sholat dengan Rasulullah, berarti dia laksanakan sholat fardu, sholat isya fardu. Kemudian kembali dia ke tempat dia, ke kaum dia, dan dia laksanakan sholat isya juga, dia sebagai imam. Berarti yang kedua ini jadi hukumnya apa? Sunnah. Sementara yang di belakangnya apa? Fardu atau wajib, maka dihukumkan boleh. Sebab itulah kalau kita tengok tarawih, sholat tarawih dah, orang lagi dalam keadaan sholat tarawih, kita baru datang sampai kita ingin sholat apa? Isya. Kita belakang ikut mereka langsung sholat. Bila selesai 2 rakaat dia kan langsung dia berdiri, kita tahiyat, kemudian setelah itu baru kita berdiri kembali tambah 2 rakaat yang lain. Paham? Kalau mazhab yang lainnya, itu dia kata tak boleh. Kita mazhab Syafi'i boleh. Ini dalilnya ini. Dah. Ternyata sebagian daripada mazhab yang lain yang begitu walaupun di Abu Hanifah sebagainya, mereka ikut mazhab ni. Kenapa? Lebih mudah. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil harri, kami salat bersama Rasulullah SAW ketika waktu panasnya matahari. Pada lam yastati, ingat ya, masjidnya Rasulullah SAW bagaimana? Masjidnya Rasulullah bagaimana? Pada lam yastati ahaduna ayyumkina jam'ata min al-ardi, apabila tidak mampu seorang kami yang meletakkan dahinya ke tanah, basata taubahu fasajada alaihi, maka dia bentangkan kainnya dan sujud dia. Di sini meletakkan kain untuk sujud boleh, tapi dengan syarat bukan kain yang mengikuti sholat kita. Bukan kain yang mengikuti sholat kita. Kalau kain yang mengikuti sholat kita dengan tubuh kita ini, hukumnya adalah apa? Batal. Kalau contoh begini nih, ikut dia begini nih. Pas lagi dah sujud baru kita letakkan, nggak boleh. Tapi kalau sekiranya cuma kita pegang gini saja nih, kita pegang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita nggak letakkan dalam tubuh kita. Pas lagi sujud kita boleh kita letakkan begini. Atau sebelumnya kita letakkan kian sudah. Ada perbedaannya itu. Yang kita pegang
dengan yang kita letakkan ke tubuh. Yang kita letakkan ke tubuh sama ada dalam tubuh kita atau serban kita, ekornya panjang, letakkannya begini, tak boleh. Nah, karena itu bagian daripada apa? Bagian daripada pakaian kita. Yang macam ini bukan pakaian namanya selendang umpamanya atau apa selendang atau sapu tangan dibuatnya. Paham? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi thawbin wahidin laysa ala 'atiqihi minhu syai'. Janganlah salat salah seorang kamu pada pakaian yang satu atau kain yang satu yang tidak ada pada lehernya itu sesuatu, tidak ada yang menjepitnya, tidak ada yang mengikatnya, takut nanti kejatuhan. Dia pakai satu kain saja, enggak ada pakai spender, enggak ada pakai apa-apa, cuma kain yang dililit-lilit begini, tidak ada penjepit daripada lehernya. Nanti pas lagi sujud sama rukuk kerbrak, orang semuanya tengok, astagfirullah. Coba dulu, enggak seperti kita sekarang nih. Kalau macam kita semua nih pakaiannya masya Allah tabarakallah, cantik-cantik belakang. Yang pergi ke Sinai beli baju Sinai, yang pergi ke London beli Manchester United ya. Yang pergi ke sini bahkan bagusnya bagus-bagus semuanya. Dahulu pada zaman Rasulullah dahulu sahabat-sahabat semuanya pakaiannya dalam keadaan darurat. Pakaiannya apa? Yang satu pakaian, tapi mereka dah ikatkan tiang di lehernya supaya jangan jatuh. Nah, ada yang pakai satu kain, tapi diikatkan lehernya. Yang dilarang jangan sebab tidak ada ikatan ke leher, takut nanti memblas. Sebab itulah Rasulullah larang perempuan naikkan kepala awal. Perempuan bahkan dilarang perempuan naikkan kepala awal. Naikkan laki-laki berdiri dulu atau laki-laki duduk dulu baru perempuan naikkan kepala. Takut nanti pas lagi berangkat begini, apa tuh katanya? Ini tengok tongkat ahli. Bahaya. Nah, itu larangan Rasulullah. Kemudian dari sini kita ketahui keadaan pada zaman sahabat-sahabat dulunya memang mereka dalam keadaan sulit dengan pakaian. Sebab pernah sekali Abdullah bin Abbas pakai pakaian satu saja diikatnya. Kemudian ada seorang kata, ya Sayyidah Abdullah, bukankah Rasulullah SAW melarang kita begini? Dia kata, aku gunakan pakaian seperti ini supaya untuk mengajarkan kepada kau yang bodoh. Itu dia. Mana ada orang pakai, mana ada zaman dahulu itu orang banyak pakaian seperti kita sekarang nih. Kalau macam kita sekarang nih, satu hari boleh ganti 3 pakaian. Betul tak? Pagi, petang, malam ganti. Pagi, petang, malam. Yang letih itu mak dia juga. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man akala thawman aw basalan, siapa yang makan tom atau basal, orang mesti kata tom. Tom dan Jerry. Man akala tom and basal. Ada tulis itu dekat kau apa? Basakot kan? Tom and basal. Apa itu tukang basal? Itu mat'am makruh. Bal ya'tazilna aw ya'tazil masjidana. Siapa yang makan daripada bawang putih, bawang merah, berarti siapa-siapa yang nonton bawang putih, bawang merah juga bal ya'tazil. Hendaklah dia itu menjauhkan masjid kami. Hendaklah dia menjauhkan kami atau hendaklah dia menjauhkan masjid kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yaq'ud fi baitihi, hendaklah dia duduk di masjid, di rumahnya. Dan sini juga ulama mengatakan kalau begitu salat ini, salat fardu jemaah dengan berjemaah ini bukan fardu, bukan wajib. Karena orang yang makan bakso dah suruh duduk. Dia kata, itu kan satu budaya rukhsah. Orang yang makan bakso sama bawang tak boleh makan pergi ke masjid. Iya, andai kata sekiranya perkara ini dikatakan wajib, niscaya makan bakso dan tom ini diharamkan. Kan lebih bagus diharamkan daripada dia mengganggu. Karena masalahnya kalau sekiranya jemaah itu wajib di masjid, enggak. Kalau jemaah wajib di masjid, mesti jadi datang. Nah, kalau yang mengganggu, mesti diharamkan yang mengganggu tersebut. Ternyata Rasulullah cuma katakan, hendaklah orang tersebut menjauhi kami. Tidak diharamkannya bakso sama tom. Kenapa? Dia tahu memang bakso tom baunya saja yang bau, tapi memiliki fawaid yang banyak. Memiliki fawaid yang
banyak. Contohnya bagi orang-orang yang memiliki tekanan darah tinggi, dia makan bawang putih, insya Allah Ta'ala darah tingginya akan menurun. Dan juga menurunkan kolesterol pada darah. Bahkan nak perbanyakkan makan bawang putih, tapi tuak cium dulu bulu ketek. Nimbak baunya. Waktu Rasulullah larang orang tersebut. Dikiaskan. Man syarabat dukhan falyatazil masajidana. Man syarabat dukhan. Sebab biasanya itu yang namanya rokok bau. Kau perasaan tak bau, orang yang sebelah kau nak mampus. Bau gila. Cakap dia pun katanya bau keluar. Ya Allah, baunya Masya Allah, tabarakallah. Apalagi yang bau-bau diapakan? Dikiaskan pakis ala dalika. Contoh umpamanya jering, jengkol, petai. Apa lagi? Petai atau petai? Petai, bukan petai. Kampung kami kata petai. Apa lagi? Petai, jengkol, jering. Antum daripada Singapura kan? Singapura ada petai sama jering sama jengkol. Ada juga. Mereka suka juga dengan hal itu. Kalau kampung kami dekat Mahat, bila mereka makan memang tanda semuanya bau. Masya Allah, tabarakallah. Di Mandailing itu ada jengkol. Tahu jengkol kan? Tahu jengkol tak? Jengkol itu seperti jering dia. Jering atau jengkol nih, ya, jering itu orang Mandailing kata. Kalau orang kami kata jengkol ni direndam. Pernah makan rendang jengkol? Belum pernah. Yang belum pernah tuh merugi dunia saja. Nikmat gila. Saya yang nggak suka jengkol, kalau direndam memang saya suka. Memang Masya Allah, tabarakallah. Ini kita makanan jadi. Hal-hal seperti itu dilarang juga untuk dibawa ke masjid. Tapi yang sedihnya kita tengoklah, masa ada pengajian di Indonesia sendiri, macam saya mengajar, itu orang-orang kampung tuh kalau sekiranya dah lagi ngaji itu masih merokok tuh di masjid. Kita dah katakan haram, karena kita katakan jangan, kita tak boleh. Sebab kalau mereka lari, kalau ikut lagi pengajian, payah juga. Paksa sikit-sikit dahulu. Kerana dah terbiasa mereka, saya nak dengarkan ceramah, keluarkan tempat-tempat untuk ngapakan rokok, semua merokok. Sampai-sampai saya nak ceramah pun nak mampus saya. Asap semuanya, kumpul. Betul ni, bukan saya main-main. Kata pengajian pacik-pacik, begitulah. Wa utiya bi qadrin fihi qadrawatu min al-buqul, maka diberikan atau didatangkan ya bakulan daripada sayur-sayuran daripada penjual sayur. Wawajadlah halihan, maka didapatkan daripada sayur tersebut bau-bauan. Tengok, yang penting hal yang mendatangkan bau-bauan tidak boleh dekatkan dengan masjid. Jadi ada guru daripada guru kami, generasi yang kedua di Mustafawiyah, namanya Syekh Abdul Halim Khatib. Syekh Abdul Halim Khatib ini saya buatkan saya buatkan biografi beliau dalam kitab Asanidul Jawiyin. Beliau adalah ulama besar di Indonesia dan dia dulu pernah mengaji di Solatiyah. Udah memang terbawa dia itu memang rokok kuat gila. Waktu dah merokok itu, tapi kalau dia masuk masjid dia akan gosok giginya kuat-kuat sehingga menghilangkan bau. Jadi kalau siapa saja yang merokok, ya memang sudah begitulah takdir Allah buatkan dia. Tak boleh nak hilangkan rokok. Kalau enggak merokok sakit seminggu. Gosok gigi kamu betul-betul supaya yang bau baru masuk ke masjid. Pasala, maka dia bertanya, fa'ukhbira bima fi dal buqul, maka dikhabarkan dengannya apa yang ada daripada penjual sayur-sayuran tersebut. Faqala, maka dia berkata, qarribuha ila ba'di ashabi, dekatkanlah dia itu kepada sahabat-sahabatku. Kenapa? Karena sahabat-sahabatku boleh makan. Falamma ra'ahu kariha aklaha, manakala dia melihat daripada makan yang memiliki bau tersebut, maka dia tidak suka makannya. Qala qul, makan kamulah, katanya, fa inni unaji man la tunaji, sesungguhnya saya bermunajat kepada orang yang kamu tidak munajat, kepada Allah Subhanahu wa taala. An Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man akala thuma wal basra wal qurrat fala yaqrabanna masjidana. Dah solat zuhur tak belum? Siapa yang makan thum dan basal dan qurrat,
bawang kucai, maka janganlah dia mendekatkan masjid kami. Fala yaqribanna masjidana, bukan atas wajib wajib ya, bukan wajib. Tapi siapa yang mendekatkan dalam keadaan makan itu makruh hukumnya. Ya, makruh. Jadi nahinya itu bukan nahi di tahrim, tapi nahi lil karahah. Fa idal malaikata yata'adza mimma yata'adza minhu al-insan, maka sesungguhnya malaikat itu merasa dianya itu disakiti sebagaimana manusia disakiti dengan baunya. Dengan begitu, kalau sekiranya orang kampung kita itu tak mandi sholat Jumat, berarti kita itu terbau, maka malaikat juga rasa bau. Wa fi riwayati Banu Adam, dalam satu riwayat mengatakan Banu Adam, mimma yata'adza minhu Banu Adam, begitu dia. Bab tasyahud, bab yang menceritakan masalah tasyahud. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahuda, akan tasyahud. Kaffi baina kaffaihi, telapak tanganku ini di antara telapak tangan dia. Buat begini ya. Coba sini dia. Yang tengok diajarkan Rasulullah SAW seperti ini. Seperti ini ya. Pegang Rasulullah SAW diajarkan sama dia. Sebagian riwayat mengatakan bagaimana kami belajar Quran, begitu juga Rasulullah SAW mengajar kami seperti mengajar Quran. Tasyahud, Jadi kamu mengajarkan murid kamu mesti betul-betul belajar dengan tasdidnya sekali-kali. Tasdidnya dengan makhrajnya. Dengan ada orang baca tahiyat itu at-tahiyatul barakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Itu salah. At-tahiyyah, ada tasdid situ. Udah? At-tahiyatul itu. Betulkan tahiyat kamu. Sebelum pulang, betulkan tahiyat kamu betul-betul. Mana yang kamu pilih silahkan. Tahiyat yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, tahiyat yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas, ya. Kama yu'allimuni suratan min al-Qur'an, sebagaimana beliau mengajarkan saya surah dari Al-Qur'an. Apa dia? Ini tahiyatnya Abdullah bin Mas'ud, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaika dan pakai alaihi. Alaika, walaupun Rasulullah meninggal dunia, alaika. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tahiyat dia. Wa bilatin idza qa'adukum fi sholati falyaqul. Dan dalam satu lafaz lagi mengatakan apabila duduklah salah seorang kamu dalam tasyahud, adalah dia mengatakan at-tahiyyatu lillah wa dzakarahu wa fihi, pada yang lain fa innakum idza fa'altum dzalika faqad sallamtu ala kulli 'abdin shalihin fis samai wal ardh. Sesungguhnya kamu apabila kamu buat demikian, maka kamu telah menyalami tiap-tiap hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Wa fihi falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa, maka adalah pada riwayat tersebut yang dipendekkan lagi ini, ditesorkan, dan hendaklah dia memilih daripada peminta permohonan apa yang dia inginkan. Mazhab Syafi'i pula tak seperti itu. Ya. Yang mana tasyahud awal sama kita mazhab hukumnya apa? Sunnah. Sementara tasyahud akhir hukumnya apa? Wajib. An Abdurrahman bin Abi Layla qala laqini Ka'b bin Ujrah faqala ala uhdi laka hadiyatan, alakah tidak aku berikan kepada kamu hadiah? An Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina,
Rasulullah SAW keluar kepada kami. Faqulna, maka kami kata, ya Rasulullah, qad 'allamna Allah kaifa nusallimu 'alaika. Ya Rasulullah, telah mengajarkan Allah kepada kami bagaimana memberikan salam kepada kamu. Kaifa nusalli 'alaik, bagaimana kami untuk berselawat kepada kamu. Sebab Allah katakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana caranya untuk berselawat kepada kamu? Faqala wa qulu, dan berkata Rasulullah, hendaklah kamu katakan. Dari sinilah Imam Syafi'i mengatakan selawat dalam tasyahud itu wajib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sudah. Hadis ini Rasulullah mengajarkan faqulu, hendaklah kamu katakan. Di sini Rasulullah mengajarkan kita salawat Ibrahimiyah, namanya salawat Ibrahimiyah dalam salat. Jadi kalau begitu kan dia kata, ya Rasulullah, kaifa nusallimu 'alaika? Kaifa nusalli 'alaika? Dalam waktu apa? Dalam waktu keadaan salat. Sudah. Di luar salat kita boleh menggunakan salawat dan salam yang berbeda-beda. Sebab itulah Imam Ali punya selawat, Imam Syafi'i punya selawat, Imam Ahmad Badawi punya selawat, Imam Sayyid Abu Hasan Asy'adili punya selawat. Membuat selawat dengan lafaz yang berbeda-beda itu tak masalah. Itu bukan hal yang bid'ah. Ada orang yang punya pemikiran mengatakan kita tak boleh berselawat kecuali dengan selawatnya apa? Selawat al-ummi dengan selawat Ibrahimiyah. Itu salah. Tidak ada sedikit pun dalil yang menunjukkan tentang kita mesti menggunakan selawat Ibrahimiyah. Sebab kalimat Rasulullah mengatakan 40 ini hanya untuk ketika waktu sholat saja. Di luar sholat kita boleh menggunakan selawat apa saja, yang penting tidak berbaurkan ya kata-kata yang tidak sedap. Ya, ini enggak setiap yang dibuat oleh para ulama dia kata itu adalah berbaurkan syirik. Puji Rasul pun dia kata berbaurkan syirik. Waktu mereka kata dalail khairat itu tak boleh diamalkan. Kenapa tidak boleh diamalkan? Adalah selawat yang bid'ah, yang pertama, yang kedua berbaurkan syirik dan sebagainya. Nah, kalau kamu buat dalail khairat pergi ke Mekah, hati-hati nanti nak tangkap, nanti kemudian kat penjara. Kadang-kadang bawa dalail khairat. Padahal dalail khairat itu adalah memuji Rasul dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa adzabil nari wa min fitnatil mahya'i wal mamati wa min fitnati masihid dajjal. Wa fi lafdhi Muslim dan lafaz Muslim idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in. Yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam thumma dzakara nahwahu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata adalah Rasulullah SAW berdoa. Bila dia berdoa ketika waktu tahiyat, bila dia berdoa ketika waktu tahiyat akhir, ya. Allahumma inni, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada azab kubur, kemudian azab neraka, kemudian fitnah mahyat, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah masih dajjal. Dalam apa yang lain dikatakan di sini terangkan ketika itu tasyahud akhir, ya. Apabila tasyahud kamu, maka kamu minta perlindungan dari Allah SWT daripada 4 perkara. Kemudian kata Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya Allah Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada azab jahannam, itulah adzabun nar. Kemudian min adzabil qabri wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Yang pertama di sini menceritakan kepada kita tentang ya wajibnya kita mengiktikadkan bahwasanya azab kubur itu adalah ada. Siapa yang mengingkarkan azab kubur telah kafir. Sebab masalah azab kubur ini adalah sam'iyat, benda yang kita dengarkan daripada Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW yang menceritakan tentang adanya azab kubur. Dan masalah azab kubur ini hadisnya mutawatir. Hadisnya apa? Mutawatir. Ini riwayat daripada Abu Hurairah, ada lagi riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tentang
doa ketika waktu tasyahud, ya. Dan Rasulullah SAW memesankan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha agar senantiasa mendoakan daripada doa seperti ini. Jadi sepatutnya lah kita juga mengamalkan doa ini sehingga kita tidak teradabkan dengan terfitnahkan dengan fitnah dunia. Kita punya harta tapi harta itu tidak memfitnahkan kita. Kita punya kereta BMW, Ferrari, kancil kah, kuda kah, harimau kah, tapi itu semuanya tak memfitnahkan kita. Paham? Kemudian di sini juga menceritakan tentang Masih Dajjal. Wajib juga kita beriman bahwasanya Masih Dajjal ini ada. Masih satu isim fa'il, yang kedua isim maf'ul. Yang menghapus artinya. Isim fa'il itu Al-Masihu Isa, dia menghapus. Ya, Al-Masihu Dajjal isim maf'ul yaitu yang dihapus. Yang dihapus yaitu dihapus apa? Kejahatannya dihapuskan oleh Isa alaihi salam. An Abdullah bin Amr bin As an Abi Bakar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ajarkanlah saya doa yang aku berdoa dengannya pada salatku. Ini Sayyidina Abu Bakar minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengajarkan beliau doa yang akan didoakannya ketika itu tasyahud. Jadi doanya akan dibacakan oleh Abu Bakar. Dan doa ini juga lah yang kami diajarkan oleh Syekh Al-Muhaddis Muhammad Awamah yang waktu kami berziarah ke beliau di rumahnya di Madinatul Munawwarah. Beliau tinggal di Madinah Munawwarah, kami datang ke sana membaca Sahih Muslim kepada sebagian Sahih Muslim kepada beliau, dan beliau suruh kami untuk mengamalkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la ya'khudhu dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimkan diriku dengan zalim yang sangat banyak. Tengok, kita telah menzalimkan diri kita dengan berbagai macam. Mata kita letakkan kepada hal yang haram, tangan kita letakkan kepada hal yang haram, kaki kita langkahkan kepada hal yang haram, tangan kita gunakan benda-benda yang haram, perut kita masukkan kadang-kadang hal-hal yang haram, atau makanan-makanan yang haram, mulut kita kadang-kadang bercakap benda yang haram. Sebab itu kita telah menzalimi diri kita. Nah, jadi makanya jangan tengok dulu dosa orang, tengok dulu dosa kita sendiri. Kebanyakan kita lebih cepat memponis orang, menceritakan dosa orang daripada dosa kita sendiri. Nah, yang kata tu orang tu memang dia ahli maksiat, banyak dosa begini. Kita tengok kita punya maksiat lebih banyak lagi. Siapa yang sibuk dengan dosa dia, maka dia tak akan sibuk dengan dosa orang lain. Jadi harapan mudah-mudahan kita semuanya hanya sibuk dengan dosa kita sendiri dan sibuk kita untuk memperbaiki jiwa kita sendiri. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Wa bil lafdhin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqul fi ruku'i wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Sudahlah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath, kecuali beliau mengatakan padanya pada salatnya, maksudnya subhanaka rabbana wa bihamdik. Ya, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Dan dalam lafaz yang lain, karena Rasulullah SAW mengatakan yukatsir ayaqula fi ruku'i wa sujudihi, dia memperbanyakkan ketika ruku' dan sujudnya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah Tuhanku, dan dengan segala pujimu ampunkanlah aku. Jadi ini kan ayat Al-Quran mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika adalah kamu bertasbih bila subhanaka Allahumma rabbana bihamdi rabbika dengan hamd, fasabbih bihamdi rabbika bil hamd. Kemudian wastaghfiruh, jadi istighfarnya astagfirullah Allahumma ighfirli,
Sudah, dengan begitu kita mazhab Syafi'i gunakan dua kumpulan. Rukuk kita apa? Subhanallahil azimi wa bihamdi. Kenapa kita gunakan wa bihamdi? Dalam riwayat yang lain dikatakan wa idza qata falyaqul subhanallahil azim. Tak gunakan wa bihamdi. Karena kita gabungkan subhanallahil azim itu dengan gabungan hadis Rasulullah yang mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ada kalimat wa bihamdikanya. Sudah, itu satu. Yang keduanya kalimat suruhan Allah Subhanahu wa taala fasabbih. Ya. Kemudian wa bihamdika wastaghfirhu. Kalimat hamdika juga. Ini itu bukan hal yang bid'ah. Sebab ada orang yang mengatakan, kamu kenapa rukuknya mengatakan subhanallahil azim wa bihamdi? Ada hamdi-hamdinya. Kami gunakan hamdi ini mengumpulkan dua dalil. Sampai Imam Ahmad sendiri dalam kitab kita tengok ya Mughni Ibnu Qudamah dikatakan tidak mengapa, bahkan disunahkan mengucapkan dengan wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi. Ramai budak-budak Wahab ini mudah sangat nak katakan orang ahli bid'ah. Hanya gara-gara nambahkan wa bihamdi saja kata ahli bid'ah. Ya? Pernah kamu dikatakan bid'ah tak kata-kata wa bihamdi? Tak. Kerana kamu tak tahu masalah itu dah. Mana kadang-kadang datang orang bertanya sama saya, dia dibid'ahkan. Ustaz, ada orang kata saya ketika waktu subhanallahil azim dibuatkan wa bihamdi, dia bid'ahkan saya. Apa nak saya kata? Saya jawab, kalimat wa bihamdi bukan bid'ah karena warid daripada Rasulullah SAW dengan menambahkan bihamdi subhanakallahumma rabbana wa bihamdi. Mana azimnya? Riwayat yang lain dikumpulkan dua riwayat. Dan jadi hal tersebut bukan bid'ah. Tapi kata Ibnu Taimiyah tak boleh mengumpulkan dua hadis yang begituan. Kata itu kan kenapa Ibnu Taimiyah? Kalau pendapat kami dua hadis tersebut daripada campak kedua-duanya bagus dikumpulkan kedua-duanya. Seorang lah yang penting ada dalilnya, kedua-duanya tak diamalkan, ada pengamalannya. Paham? Ini yang kita tujuan untuk membaca hadis ini supaya tahu kita dalil kita semuanya. Kalau nak buat orang itu kata bid'ah, kita tunjuk ini kami buat ini bukan bid'ah. Baru setelah turunnya idza ja'a nasrullahi wal fath, disitulah Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya ya beliau itu akan dekat masanya dengan wafat. Sebagian orang ketika mendengar hadis tersebut maka mereka menangis. Tanyakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, dari mana kamu tahu dekatnya Rasulullah SAW? Daripada idza ja'a nasrullahi wal fath. Ya. Bab yang menceritakan tentang masalah witir. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ala mimbar. Seorang laki-laki menanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimbar, ma tara fi salatil lail? Apa yang kamu pandang atau apa yang kamu anggap pada salat malam? Qala mathna dua. Fa idza khashi'a ahadukum as-subha shalla wahidatan. Apabila dia takut, apabila seseorang kamu takut akan datangnya waktu subuh, maka salat dari satu rakaat. Fa awqat lahu ma shalla, maka dia witirkan baginya apa yang dia salat. Fa inna kana yaqulu, sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Hendaklah kamu jadikan akhir salat kamu itu pada waktu malam dengan witir. Ya, muttafaqun alaih. Masalah witir ni yang tidak ulama tentang masalah kepada Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan witir ini wajib bagi Rasulullah, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan sudah dimansuhkan oleh Rasulullah SAW, tapi dia itu sunnah bagi Rasulullah, bukan wajib lagi. Nah, bagi kita umat Islam, ini salah satu sunat yang memang betul-betul perlu dijaga. Salat apa? Salat witir. Ya? Nah, itulah salat witir ini diamalkan oleh kebanyakan para ulama-ulama. Dan kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Ausani khalili bi thalath." Telah memesankan kepada saya ya Rasulullah SAW dengan 3 perkara. Sebagian daripada yang 3 perkara itu adalah aku disuruhnya untuk solat witir sebelum aku anam. Aku utira qabla an anam. Aku solat witir sebelum aku tidur. Maksudnya bagaimana?
Kalau kita ingin tidur dan kita memang yakin kita tak akan bangun tengah-tengah malam, maka adalah kita sholat witir sebelum kita tidur. Tapi kalau memang kita yakin kita akan bangun sholat malam, ya, maka kita boleh melaksanakan sholat malam setelah kita tidur. Paham? Jadi kalau begitu witir ini dilaksanakan sama ada sebelum tidur atau setelah tidur. Tapi karena perkara masalahnya mampukah kita bangun atau tidak mampukah kita bangun, maka laksanakanlah witir sebelum kita tidur. Nah, kalau terbangun lagi kita, maka tambah 1. Contoh, saya sholat malam witir 3 rakaat. Sudah? Saya tidur. Kemudian setelah tidur saya bangun lagi. Ketika saya ingin sholat banyak, maka saya laksanakan sholat 1 rakaat. Sudah? Sholat apa? 1 rakaat, sholat witir. Jadi genap dia kembali. Maka sholat 2 rakaat, 2 rakaat.